Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang support vektor mesin atau SVM. Judul yang kami ambil pada penelitian kali ini adalah algoritma support vektor mesin atau SVM untuk klasifikasi purchase produk. Pada penelitian sebelumnya, metode SVM digunakan untuk pengklasifikasian masyarakat miskin dan tidak miskin yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah masyarakat tersebut berhak menerima bantuan atau tidak. Pada penelitian kami, klasifikasi SVM digunakan untuk pengklasifikasian pembeli produk yang bermanfaat untuk beberapa perusahaan, salah satunya untuk perusahaan produsen agar memahami perilaku konsumen yang akan berpengaruh terhadap aspek penjualan. Selain itu, pengklasifikasian untuk pembelian produk bertujuan agar strategi pemasaran di produk dapat tepat sasaran. Parameter yang kami gunakan adalah jenis kelamin, umur, serta pendapatan. Dengan pengklasifikasian menggunakan SVM ini, maka strategi pemasaran akan bersifat dinamis dan dapat beradaptasi sesuai dengan data baru yang ditambahkan. Penggunaan metode SVM ini juga bertujuan untuk segmentasi konsumen menjadi 2 kelas, yaitu membeli dan tidak membeli produk, dengan cara menemukan hyperline terbaik dari data yang kami miliki. Untuk implementasinya, kami di sini menggunakan data konsumen apakah dia membeli atau tidak membeli berdasarkan parameter jenis kelamin, umur, dan pendapatan dengan menggunakan SVM untuk memproses data tersebut dengan input, umur, dan pendapatan. Alasan menggunakan SVM yaitu karena pada data yang diproses itu kita mengharapkan 2 kondisi, yaitu membeli produk atau tidak membeli produk. Nah, dalam konteks pengaplikasian ini, kami menganggap bahwa SVM tepat untuk digunakan sebagai algoritma untuk mengklasifikasi segmentasi konsumen ini, yaitu dengan dibagi menjadi membeli produk atau tidak membeli produk. Lalu ini untuk bagian programnya, yang pertama tahapan membaca dataset, lalu pre-processing data, lalu kemudian men-split datasetnya dia di 75% training dan 25% testing, lalu mencoba beberapa kernel SVM untuk menentukan model SVM, dan yang terakhir kita menguji model SVM terhadap data baru. Ini merupakan program awalnya yang dimana kita pre-processing data, kami masukkan data CSV yang social network X dengan variabel user ID, gender, age, estimated salary, dan purchase. Lalu besar data ini adalah 400 data. Lalu yang pada tahap pre-processing ini kami mengubah kolom purchase menjadi true or false sebagai kondisi output. Lalu kami menggunakan kondisi inputnya itu adalah age dan estimated salary. Setelah hal itu terjadi, kami pun split datanya menjadi data training dan data test, yaitu data training 70% dan data test 20% secara random, sehingga didapat data trainingnya 300 data dan testing datanya 100 data. Kemudian kami menginputkannya ke scalar untuk di training secara SVM. Setelah itu kami pun mencoba beberapa metode kernel. Oke, berikutnya dalam proses training kita melakukan beberapa percobaan kernel. Dari SVM sendiri terdapat 3 kernel, kernel linear, kernel RBF, dan kernel polinomial. Untuk
kernel linear, kita mendapatkan model atau dari SVM itu sebenarnya boundaries ini berupa garis lurus atau linear. Lalu untuk polinomial, kita mendapatkan model boundariesnya itu berupa polinomial dengan derajat yang bisa kita tentukan. Lalu berikutnya dari RBF kernel adalah teknik dari SVM yang mengubah dimensi datasetnya menjadi dataset yang lebih tinggi dengan tujuan kita dapat melihat atau menemukan pola yang pas untuk SVM untuk dapat mendapatkan boundariesnya gitu. Jadi dia mengubah dimensi yang lebih rendah ke dimensi yang lebih tinggi. Lalu di sini hasil percobaannya ada pertama kita menggunakan linear kernel yang mana hasil akurasinya kita dapat 0,9 atau 90%. Lalu di sini ada RBF kernel yang mana kernel ini menghasilkan akurasi 0,93% atau 0,93% akurasinya. Lalu berikutnya ada polinomial kernel yang mana hasilnya adalah 0,89 atau 89% akurasinya. Lalu di sini ada RBF lagi, namun di sini kita menggunakan gamma dan parameter C. Jadi parameter gamma dan C ini adalah hyperparameter yang bisa kita tuning di model SVM kernel RBF gitu. Dan nilai gamma dan C ini sangat berpengaruh. Di sini kita mendapatkan 0,89 atau 89% yang sebelumnya pada kernel RBF juga yang tidak disetting gamma dan nilai C-nya mendapat hasil yang lebih tinggi yaitu 93%. Adapun pengaruh nilai gamma dan C adalah pada gamma ini adalah mempengaruhi keputusan si model untuk menentukan boundaries berdasarkan data-data yang terdekat dengan boundariesnya. Dan nilai parameter C ini berpengaruh terhadap ketebalan dari hyperplane-nya. Oke. Berikut contoh dari penggunaan plane-nya. Di sini kita menggunakan linear kernel dan mendapatkan model seperti ini, garis lurus yang memisahkan dua data. Oke, kita coba di sini menginputkan datanya. Misalkan user ID 1, gendernya male, age-nya 19, salarinya 19.000. Dan keputusannya adalah di sini dia membeli atau purchase. Ya, purchase. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini adalah kesimpulan dari percobaan ini, yaitu menggunakan algoritma SVM ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan algoritma SVM ini adalah lebih handal untuk pengklasifikasian antara dua pilihan, yaitu iya atau tidak, 1 atau 0, membeli atau tidak membeli, ya. Dimana biasanya sebelumnya itu kalau algoritma naive Bayes classifier 85,80% berdasarkan lebih dari 85,80% bisa mencapai sekitar 90% atau lebih. Nah, kemudian di sini ada perbedaan yang kami lakukan dibandingkan dengan yang ada pada jurnal, di mana di jurnal itu hanya menggunakan kernel linear saja, di mana itu kehandalannya adalah 90%, sedangkan di sini kami tambahkan selain kernel linear, kami juga mencoba menggunakan kernel radial basis function atau RBF yang default, di mana kehandalannya didapatkan
mendapatkan 93% dan error rate-nya 7%. Kemudian kami juga mencoba dengan kernel RBF dengan nilai gamma yang dicoba adalah 15 dan C-nya 7 dengan kehandalannya sebesar 89%. Ya, di mana RBF yang dengan nilai gamma ini kehandalannya 89% dan error rate-nya sebesar di sini 11%. Lalu yang terakhir kami juga mencoba kernel polinomial di mana keakuratannya mencapai 89% dan error rate-nya 11%. Nah, jadi dari kesemua kernel yang kami coba ini ternyata yang paling handal itu adalah kernel RBF default yaitu sebesar 93% dibandingkan yang ada di jurnal hanya ada kernel linear yang kehandalannya atau keakuratannya adalah sebesar 90%. Nah, jadi mungkin ini perbedaan yang kami lakukan dibandingkan yang ada di jurnal di mana di jurnal itu adalah untuk menentukan penduduk itu apakah dia mampu atau tidak mampu, miskin atau tidak miskin, dan dia berhak menerima bantuan atau tidak. Sedangkan di sini kami ubah pada codingannya adalah perilaku konsumen yang mendatangi misalkan sebuah mall dari sebuah perusahaan atau yang mirip dengan itu, apakah mereka memutuskan untuk membeli produk atau tidak, seperti itu. Dengan input dasarnya itu adalah usia dan pendapatan. Lalu kami tambahkan kernel RBF default, RBF dengan gamma dan C-nya, dan yang terakhir adalah kernel polinomial, di mana kesimpulan akhirnya yang paling akurat adalah dengan kernel RBF default. Seperti itu kesimpulan dari kami. Oh ya, sebelumnya juga di jurnal itu inputnya itu adalah 500 dataset, ya, 400 data untuk latih dan 100 untuk diuji. Sedangkan di sini di percobaan kami itu 400 dataset, 300-nya untuk data latih, 100-nya untuk data uji. Nah, untuk perhitungan keakuratannya bisa dilihat di sini yang kernel linear dengan perhitungan yang tampak pada layar 90%, kemudian di bawahnya RBF default, yang ke bawahnya lagi dari hasil perhitungannya juga sama dengan yang tadi ya, kesimpulannya yaitu 93%. Kemudian kernel RBF dengan gamma 15, 89%, kemudian dengan kernel polinomial 89%. Jadi sesuai dengan coding yang kami coba, hasilnya sama tingkat keakurasiannya seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentunya masukan dan saran sangat kami tunggu-tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.